Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida min dunihi waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para wali santri, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para santri putra serta santri putri dimanapun berada, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami sampaikan, semoga bapak dan ibu serta anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa bisa melaksanakan dan menunaikan aktivitas-aktivitas Ramadan, bisa melaksanakan shaum dengan penuh, yaitu kesukaan, penuh kegembiraan, dan penuh ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore ini insya Allah masih melanjutkan dari apa yang kemarin Ustadz sampaikan, yakni tentang adabut tilawah yang Ustadz ambil yaitu dari kitab Al-Itqan yang dituliskan yaitu oleh Al-Imam As-Suyuti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin Ustadz sampaikan ada 3 yang berbahagia ini, insya Allah Ustadz akan lanjutkan yaitu pada etika yang berikutnya. Betapapun dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam As-Suyuti tampak yaitu karena keterbatasan waktu, maka kita tidak bisa yaitu menyampaikan secara yaitu total. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang kelima ini kita dikaruniai oleh Allah kesehatan, dan kami bisa yaitu kita semuanya bisa melanjutkan yaitu kajian kita yang pada kesempatan yang berbahagia ini. Adab yang ingin yaitu Ustadz sampaikan kepada kalian semuanya berkenaan yaitu dengan adabut tilawah, yakni al-buka inda qiraatil Quran, yakni menangis saat kita membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disunahkan yaitu untuk menangis? Disinilah nanti kita akan yaitu dapati bahwa ada sekian hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwasanya hadis-hadis ini nanti yang akan membingkai dan memandu kita saat kita ini berinteraksi yaitu dengan Al-Quran, yakni al-buka inda qiraatil Quran. Menangislah saat kalian yaitu membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita ini tidak bisa yaitu menangis, maka hendaknya kita pun mengusahakan suasana itu adalah seperti suasana orang yang menangis. Kita perhatikan
bahwa Allah pun dalam Al-Quran juga yaitu menyampaikan berkenaan yaitu dengan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhirruna lil adqani yabkun. Ini adalah karakter atau sifat orang-orang di antara hamba-hamba Allah ketika mereka itu membaca Al-Quran. Allah itu sampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang menunduk ketika itu membaca Al-Quran dan menangis. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ani bin Mas'udin radhiyallahu an, dalam riwayat hadis yang panjang bahwasanya fa'idha ainahu tadrifan, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran didapati oleh para sahabat bahwa kedua matanya berlinang air mata. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sa'ad ibn Malik radhiyallahu an, qala inna hadzal Qur'an nazala bihuznin wa ka'abah. Fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabakau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dalam kondisi yang sedih. Karenanya jika kalian yaitu membacanya, ketika kalian itu membaca Al-Quran, maka hendaknya kalian menangis. Dan jika kalian yaitu tidak bisa menangis, fatabakau, maka usahakanlah yaitu kalian seolah-olah yaitu menangis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati, qala inni qari'un alaikum suratan faman baka falahul jannah fa illam tabku fatabakau. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah membacakan kepada kalian yaitu satu surat, maka barang siapa yang menangis saat aku membaca, baginya adalah surga. Dan jika kalian tidak bisa menangis, maka usahakanlah yaitu kalian telah menangis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yaitu kita mencoba untuk yaitu mentadaburi apa yang ada dari pesan-pesan hadis Rasulullah tadi, maka sungguh apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara etika ketika kita membaca Al-Quran adalah usahakanlah ada suasana yang bisa kita hadirkan, yakni suasana seolah-olah kita menangis. Yang paling bagus adalah kalau kita memang betul-betul yaitu bisa menghadirkan suasana itu memang menangis. Lalu bagaimana cara kita yaitu menghadirkan ini? Sesungguhnya ada satu yaitu subtema dalam adab tilawah ini juga, yaitu bahwasanya kita disunahkan ketika membaca Al-Quran itu adalah untuk mengulangnya, ya, yaitu untuk mengulang. Satu misal umpamanya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ini umpama yaitu saat kita dalam sholat, surah Al-Fatihah ini termasuk yaitu bacaan yang awal. Bacaannya pun sesungguhnya yaitu sudah biasa, karena setiap rakaat kita mesti akan membacanya. Sesungguhnya kita perlu yaitu untuk menghadirkan makna dan kandungan yang ada yaitu dalam ayat per ayatnya. Nah, anak-anakku sekalian, agar kita bisa menghadirkan kekhusyuan, apalagi kalau kita ini betul-betul yaitu sampai bisa yaitu menangis, maka coba yaitu kalian ikuti di antara sunnah
yakni membaca Al-Quran, apakah itu kita membacanya dalam arti yaitu membaca dengan mata ayat Al-Quran sambil duduk, atau kita membaca saat ayat-ayat itu kita baca saat kita sholat fardu atau sholat sunnah. Kami hadirkan misal umpamanya di sini, bahwa di antara adabnya adalah ulangilah bacaan tersebut. Ya, kita membaca itu tentu dengan ta'awudz, basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat yaitu kita membaca ayat tersebut, yang maknanya hendaknya yaitu kita hadirkan segala puji bagi Allah. Umpama saat kita mengawali sholat itu dalam kondisi kurang khusyuk, atau mungkin yaitu ada bisikan-bisikan syaitan yang mengarah kepada yaitu bahwa mungkin minta dipuji, mungkin riya dan lain sebagainya, maka bacalah ayat ini, sesungguhnya segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita ini sebagai hambanya yang serba kurang, yang serba yaitu membutuhkan kepada Allah, kemudian kita minta dipuji. Atau bisa juga yaitu kita hadirkan makna yang lain. Memang segala puji itu bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan yaitu hadirkan makna yaitu bahwa memang segala puji itu hanya milik Allah. Dan alangkah meruginya diri kita kalau seandainya yaitu dalam jiwa kita ini ada suara-suara nafsu yang minta yaitu untuk dipuji. Karena dengan demikian berarti kita tahu bahwa nanti di akhirat amal kita itu tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah. Karenanya anak-anak sekalian, coba yaitu sekali lagi, kalau kita yaitu sekali belum bisa menghadirkan makna tersebut, ulangilah yaitu untuk kedua kalinya. Kalau 2 kali kita belum bisa, tidak masalah, ulangilah yaitu untuk yang ketiga kalinya. Atau yaitu menggunakan pendekatan lain, sekiranya kalian itu membaca yaitu pada suatu ayat yang khusyuk, maka jangan rela kamu kemudian yaitu pindah. Ulangi sekali, ulangi 2 kali, bahkan yaitu ulangi sampai 3 kali. Ada riwayat, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mengulang bacaan Quran itu adalah sesuatu yang sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dan perawi hadis yang lain, an Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah pernah yaitu melakukan qiyamul lail yang dibaca tidak seperti yaitu kemarin. Kalau kemarin dalam satu riwayat kan Rasulullah ini membaca sekali yaitu dalam satu sholat, membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Ali Imran, membaca surah yaitu An-Nisa, dan itu semuanya dalam satu sholat, satu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi yang yaitu berkenaan dengan riwayat ini adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW membaca satu ayat, dan satu ayat itu diulang dan diulang dan diulang sampai itu menjelang pagi. Ingin tahukah kita yaitu ayatnya? Ayatnya adalah in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi ayat ini tentu yaitu mengisahkan yaitu terkait yaitu tentang suatu kaum, ya, dan tentu para nabi dan para rasul itu adalah mereka hamba-hamba Allah yang paling cinta terhadap kaumnya.
Karenanya ketika yaitu ingat akan satu kaum yang mungkin yaitu didakwahinya, kemudian yaitu serasa yaitu berat untuk diajak beriman, maka ia menyerahkan semuanya itu kepada Allah, dihadirkan yaitu seluruh makna proses perjalanannya, dan saat-saat seperti itulah saya yakin setiap kita akan bisa menghadirkan yaitu kekhusyuan. Masing-masing yaitu kita hendaknya punya yaitu kisah, punya cerita, punya pengalaman tentang yaitu kisah spiritual yang seperti ini. Bagaimana yaitu anak-anakku sekalian, coba yaitu hadirkan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu dia yaitu masuk dalam sholat, begitu takbiratul ihram, dia langsung yaitu bisa menangis di hadapan Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa yaitu kami tambahkan yaitu masih pada surah Al-Fatihah. Ya, masih pada surah Al-Fatihah. Mungkin kita yaitu sulit menghadirkan kekhusyuan saat kita membaca ayat pertama. Anak-anakku sekalian, kita perlu yaitu coba fahami. Kira-kira makna ayat yang mana yang paling mudah untuk kita hadirkan, untuk menghadirkan kekhusyuan yaitu dalam sholat kita tadi. Umpama diantaranya adalah saat yaitu sholat sudah berjalan di tengah, ternyata hati kita ini ada godaan. Sampailah kita yaitu pada ayat Maliki Yaumiddin. Maknanya adalah sungguh bahwa hari akhir itu hanya milik Allah. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya balasan itu hanya milik Allah. Kalau sampai yaitu hadir rasa riya, rasa ingin dipuji, atau hati kita ini tidak khusyuk, maka ajaklah yaitu bicara hati kita. Wahai nafsu, kenapa kamu tidak khusyuk? Tidakkah engkau malu ketika nanti yaitu di akhirat ternyata berdiri kamu ini adalah hanya kepura-puraan? Baca lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bayangkan diri kita ini betul-betul berdiri di hadapan Allah. Dan alangkah malunya ternyata kalau hati kita ini tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Dalam arti tidak bisa yaitu hadir di hadapan Allah sebagai yaitu bentuk rasa penghambaan kita kepadanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ahsanun nasi qiraatan man idza qara'al Qur'an yatahazzan. Kata Rasulullah, sungguh yaitu orang yang paling bagus bacaannya ketika membaca Al-Quran. Siapa? Dia ketika dia membaca suaranya itu yatahazzan, yaitu seolah-olah dia itu sedih. Ya, seolah-olah yaitu dia menangis. Bahkan puncaknya memang jika kita bisa, memang diperintahkan kita untuk menangis. Karena kita bisa menghadirkan yaitu makna yang ada yaitu di dalamnya. Nah, dalam kitab yaitu Syarhul Muhadzab dijelaskan bagaimana cara kita bisa menghadirkan suasana tadi. Yakni wa tariquhu fi tahsilil buka ayyata ammal ma yaqra minat tahdid wal wa'id. Kalau kita ini sedang yaitu melewati ayat yang bicara yaitu tentang azab, maka hadirkan. Cara menghadirkannya ada dua hal. Umpama ini ayat yaitu tentang hari akhirat. Al-Qari'ah, yaitu bahwa Al-Qari'ah maknanya
yaitu suara yang memekakkan atau suara yang sangat dahsyat. Mal qari'ah. Bayangkan suasana itu kita berada yaitu di dalamnya. Alangkah luar biasanya, semua orang itu merasa takut. Gitu ya. Semua orang merasa takut. Berapa bulan yang lalu, di tahun yaitu 2019, penduduk salah satu kabupaten di Jawa Barat karena mendengar ledakan, dan tahu-tahu ledakan itu terasa begitu dekat, dan ternyata bebatuan itu langsung menghambur yaitu ke rumah mereka. Tidak ada bayangan kecuali dalam persepsi mereka, ini kiamat. Semuanya panik. Allahu Akbar. Ayat-ayat kiamat ini banyak sekali. Dan ketika kita yaitu berinteraksi dengan ayat-ayat yang seperti itu, maka hadirkan yaitu jiwa kita, suasana kita. Umpama dalam surah Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Ya. Allah sengaja yaitu menyebutkan dalam surah, yaitu dalam surat Abasa ini, ya, dalam surah yaitu Abasa, bahwa ada orang-orang yang selama ini yaitu hidup di dekat kita, ya, yaitu hidup di dekat kita. Kenapa Allah yaitu menyebutkan bahwa yang pertama itu adalah saudara? Karena ternyata dalam penelitian bahwa seseorang itu sangat dekat dan semuanya serba ibu, semuanya serba ayah adalah ketika usianya itu masih yaitu antara 0 sampai yaitu kisaran 7 tahun atau 8 tahun. Ya. Umur-umur itu memang ibu, tapi ketika yaitu anak itu sudah menginjak yaitu remaja, maka yang hadir di benaknya itu adalah saudaranya dan saudaranya. Begitu. Maka ayat ini ketika bicara itu tentang kondisi umum, maka Allah itu mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, subhanallah, wa ummihi wa abi. Ya Allah, bagaimana yaitu orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang menyayangi kita, ternyata semuanya itu saling berlari. Tidak ada yang peduli itu dengan sesamanya. Allahu Akbar. Karenanya ayat ini saya kira perlu yaitu untuk kita ulang, kita hadirkan yaitu saat kita membaca, sehingga kita bisa menghayatinya dan menghadirkan yaitu suasana kekhusyuan itu. Dan Ustadz ingatkan anak-anakku sekalian, ketika kehadiran khusyuk ini mulai hadir, maka kita jangan tinggalkan ini. Kesempatan ini manfaatkan sebaik mungkin. Ulangilah, apalagi kalau kita sedang sholat sendiri. Kalau kita ini mungkin menjadi imam, bolehlah kita mengulangi sampai 2 kali atau 3 kali. Tapi jangan yaitu lebih dari itu, mungkin nanti makmumnya mempertanyakan, ini mengulang apa tidak hafal atau lupa, gitu ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita sendiri mau kita ulangi, contoh dari Rasulullah tadi, hampir semalaman Rasulullah mengulang, ya. Khusus yaitu berkenaan dengan ini, ada Ustaz tadi menyebutkan itu ada 2 hal, menghadirkan yaitu makna dan suasana. Yang kedua adalah coba yaitu kalian hadirkan makna di dalamnya itu kita memohon perlindungan atau kita memintanya. Ya. Kalau ayat ini berbicara tentang yaitu ayat neraka, ayat azab, maka tentu kita memohon yaitu perlindungan. Ya, mohon perlindungan. Tapi ketika yaitu bicara yaitu tentang
tentang yaitu surga, anak-anakku sekalian, memang ini kita perlu untuk yaitu kemarin Ustadz menyarankan kepada kalian semuanya, coba yaitu sambil kalian membaca ayat mana, kata mana yang kalian yaitu belum bisa yaitu fahami, usahakan dalam kesempatan Ramadan ini jangan lewatkan. Ini ayat ini, alhamdulillah tahu artinya satu demi satu, terus akhirnya nanti satu Al-Quran kita tahu. Ya, kalau ini mungkin saya sedang berhadapan yaitu dengan santri putra. Kalau laki-laki itu surah An-Naba, ya, bahwa mengisahkan yaitu tentang kondisi bagaimana nanti di surga. Ya, Allah menyebutkan wa kawa'iba atraba. Ya. Siapa yang tidak mendambakan? Ya. Jadi anak-anakku sekalian, itu Allah yaitu janjikan di akhirat. Apalagi itu ketika kita membaca kutufuha daniyah, saat yaitu bahagia, semua yang ingin yaitu kita peroleh itu tanpa ada kesulitan. Buah-buahan kita tinggal memetik, bahkan yaitu pendek, air yaitu mengalir, susu, air yaitu semuanya yaitu tinggal memilih. Di kanan kiri kita yaitu dalam kondisi yang Rasulullah sampaikan, ketika di surga itu semuanya serba mudah. Ya. Kalau mungkin orang usia 60 tahun ada buah-buahan, wah ini giginya sudah ompong ini, bisa makan atau tidak ini. Tapi ingat, di surga nanti semua kita ini menjadi muda. Ya, menjadi muda. Semuanya itu sesuai dengan selera. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma yufakkir fi taqsiriha fa illam yuhdir inda dzalika huzn wa buka falyabki ala faqdi dzalika. Kata ulama ini, kalau kita ini tidak bisa menangis dengan sebab-sebab tadi, dahsyatnya neraka yang Allah yaitu gambarkan dalam Al-Quran, kita nggak bisa menangis. Indahnya surga, kita ini nggak ada rasa rindu. Ini sesungguhnya apa yang bermasalah? Kata ulama ini, menangisilah, yaitu menangislah kamu karena dirimu. Berarti ada yaitu masalah di hatimu. Ada masalah di hatimu. Ada sesuatu yang luar biasa kita tidak menjadi rindu. Ada sesuatu yang indah kita tidak tertarik. Ini berarti yang jadi masalah adalah justru diri kita. Karenanya tutuplah Al-Quran dan resapi, renungi, ya, yaitu bahwa sesungguhnya diri kita justru yang ada masalah. Yang ada masalah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz yaitu akan tutup kesempatan yaitu kali ini dengan yaitu satu adab lagi, yakni kalau kita membaca Al-Quran, usahakanlah suara kita yang terbaik. Tahsinus saut bil qiraah. Betapapun antar kita ini memang berbeda-beda suara kita tentang itu merdunya, maka tentu memang yang paling merdu itu yang diantara yaitu mendapatkan yaitu kebaikan. Ya, Allah berikan yaitu kelebihan. Tetapi secara yaitu pribadi-pribadi, maka sesungguhnya perlu kita ini untuk memilih suara kita yang paling khas ketika kita membaca Al-Quran. Ini perlu proses. Ya. Saat kita itu membaca Al-Quran, memang ini perlu proses. Bahkan ketika kita ini membaca Al-Quran, kata Abdullah ibn Umar,
Jangan sampai kita itu membacanya seperti sapi atau kuda yang baru diajari. Kalau sapi itu, kalau sekarang jarang ya sapi untuk membajak tanah gitu. Kalau dulu orang membajak tanah kan pakai sapi. Kalau sapi itu masih muda, baru awal-awal diajar membajak tanah, dia ini nggak tahu ini pematang, ini. Pokoknya jalan aja gitu. Tapi kalau sapi yang sudah terlatih, oh ini pematang, dia akan belok sendiri. Membajaknya pun pelan-pelan. Dia tidak gitu. Karena kalau tidak pelan-pelan, dia nanti akan kehabisan tenaga. Dia bisa mengatur ritme itu. Nah, kata Abdullah bin Umar, yaitu bahwa kalau kita membaca Al-Quran, maka bacalah yaitu kita itu dengan tartil dan pakailah yaitu suara yang terbaik. Ya, pakailah yaitu suara terbaik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa husnus sauti zinatul Quran. Bahwa suara yang bagus itu adalah hiasan Al-Quran. Dan Rasulullah pun sering ya, yaitu dalam kesendiriannya ketika yaitu Rasulullah itu melakukan inspeksi yaitu ke masyarakat di malam hari, kemudian di situ ada sahabat yang sedang yaitu membaca Al-Quran, maka Rasulullah menyengaja mendengarkan. Di antaranya yaitu Abdullah ibn Mas'ud, itu suaranya bagus. Maka suatu saat ketika Rasulullah yaitu melewati rumahnya dan dia membaca, Rasulullah berhenti mendengarkan. Ketika selesai Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya aku tadi sedang membaca, mendengarkan, yaitu bacaanmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sekiranya aku tadi tahu wahai Rasulullah, tentu aku baca itu lebih lama lagi. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ya, hiasilah yaitu Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Karena cobalah yaitu pilih yaitu di antara suara kita, jangan sampai kita itu membaca sebagaimana yang disindir oleh Abdullah bin Umar tadi, seolah-olah kita ini nggak tahu ini gunnah, ini ikhfa, ini mad, kita nggak ada gitu, lempeng saja gitu, nggak ada yaitu rasa hati yang kemudian itu mengikuti. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga salam kami, salam takdim kami kepada para seluruh yaitu wali santri dimanapun itu berada. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yaitu kali ini jelang buka di bulan Ramadan ini memberikan yaitu manfaat, di mana Ramadan adalah bulan Quran, syahrul Quran, dengan yaitu beberapa indikasi atau tanda-tanda, karena di bulan ini juga Al-Quran Allah turunkan, di bulan ini juga yaitu Rasulullah menghatamkan dengan Jibril sampai 2 kali, dan karenanya mudah-mudahan kita pun juga orang-orang yang peduli dengan hal-hal tersebut. Saat-saat yang seperti inilah saat-saat yang indah, saya yakin kalau kita ini memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan kitab kita Al-Quranul Karim. Hadirin dan hadirat, santri putra dan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus, marilah kita akhiri majelis kita pada kesempatan sore ini dengan doa. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam memanjatkan yaitu doa, dalam kita menengadahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin ini adalah waktu mustajab, pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu walhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya sami'u ya alim, Allahumma ya rahmanu ya rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana, wasma' du'aana, wa taqabbal minna salatana, wa taqabbal minna a'malana, waj'alna min ahlil khairi ya Rabbana, waj'alna min ahlil khairi ya Rabbana. Allahumma taqabbal minna qiyamana, wa taqabbal minna ruku'ana, wa taqabbal minna sujudana, wa taqabbal minna julusana, wa taqabbal minna qiyamana ya Rabbana, innaka antas sami'ul alim. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, anta maulana, anta waliyuna wa maulana ya Rabbana. Engkaulah ya Allah sebaik-baik wali kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang maha dekat dengan diri kami, Engkaulah yang maha tahu tentang semua urusan dan kebutuhan kami. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Kami hanya berharap kepada rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Qiyamul lail kami ya Allah, puasa kami ya Rahman, sujud kami ya Rahim, rukuk kami ya Latif, doa-doa kami ya Sami', dan semua amal kebajikan kami ya Alim. Nas'aluka ya Rabbana wa taqabbal du'aana, nas'aluka ya Rabbana wastami' du'aana. Ya Allah, segera angkatlah pandemi ini dan normalkanlah kondisi kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah bangsa ini dan berilah kami pemimpin-pemimpin yang baik terhadap rakyatnya ya Allah, yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, angkatlah pandemi ini dari wajah dunia Islam dan dunia pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.